Hujan deras malam itu menutup suara pertengkaran kecil di ruang tamu yang sulit aku abaikan. Suamiku duduk diam, pandangannya kosong, seolah menyimpan beban besar yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Ibuku terlihat gelisah akhir-akhir ini, matanya sering merah, dan aku sering melihatnya menatap ke arah suamiku. Awalnya aku mencoba menepis semua kecurigaan itu, karena keluarga adalah hal paling kupercaya di dunia ini. Namun, tatapan singkat dan senyum kaku di antara mereka mulai membuat dadaku sesak dan pikiranku penuh tanya. Aku sering terbangun malam-malam dengan mimpi buruk, merasa ada rahasia besar yang mereka sembunyikan rapat dariku. Hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor, dan kudengar suara lirih dari kamar ibuku yang terkunci. Aku menahan napas ketika mendengar suara suamiku di dalam kamar itu. Suaranya terdengar gugup dan bergetar. Tanganku gemetar ketika aku membuka pintu. Wajah mereka pucat, seakan dunia berhenti berputar saat itu. Ibuku hanya menunduk, sementara suamiku mencoba bicara, tapi tak ada kata yang bisa menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian ibuku jatuh sakit, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Aku membawanya ke rumah sakit terdekat. Ketika hasil pemeriksaan keluar, tubuhku serasa runtuh. Dokter mengatakan ibuku sedang hamil, sesuatu yang mustahil dipahami. Aku terdiam, mematung, menatap ibuku. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak berusaha membela diri. Suamiku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku, tapi genggaman itu dingin dan terasa penuh kebohongan. Rahasia kelam itu akhirnya terkuak. Anak yang dikandung ibuku berasal dari pengkhianatan suamiku sendiri. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya, tapi suaraku hilang ditelan rasa sakit yang tak tertahankan. Ibuku memohon ampun dengan suara serak, namun luka di hatiku terlalu dalam untuk bisa dihapus kata-kata. Suamiku tak bisa berkata, wajahnya penuh ketakutan, seolah menunggu hukuman terberat dari keputusan yang kubuat. Sejak hari itu, rumah ini menjadi penjara rahasia, dan pengkhianatan bukan lagi tempat pulang yang menenangkan. Aku kehilangan sosok suami, juga kehilangan ibuku, dua orang terdekat yang berubah menjadi pengkhianat. Setiap ingatan bersama mereka berubah menjadi duri, menusuk hati, mengingatkan bahwa aku hanyalah korban pengkhianatan. Aku menulis di buku harian, mencoba menuangkan semua sakit, agar aku tidak meledak dalam diam. Halaman demi halaman terisi dengan kalimat pedih, aku dikhianati oleh darahku sendiri dan oleh cintaku sendiri. Malam-malamku terasa panjang, sunyi, dan penuh tanya, apa arti keluarga jika dua orang itu mengkhianati? Setiap kali aku bercermin, aku melihat diriku yang hancur, wanita yang kehilangan segalanya sekaligus. Aku tidak lagi percaya pada janji, tidak lagi percaya pada kata cinta. Semua terasa kosong belaka. Setiap pagi, aku hanya duduk memandangi cahaya matahari, berharap ada kehangatan yang bisa menenangkanku. Tapi bayangan mereka selalu datang, seolah menertawakan luka yang kualami, luka yang tidak akan hilang. Aku mencoba memaafkan, tapi hatiku menolak. Luka ini terlalu dalam, bahkan waktu pun tak menyembuhkan. Kadang aku ingin membalas, membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama, tapi aku masih ragu. Aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Aku bukan lagi diriku yang dulu penuh kepercayaan. Aku kini hanyalah perempuan yang membawa rahasia kelam, rahasia yang akan terus menghantui kehidupanku. Hidupku kini sunyi, tanpa suami, tanpa ibu, hanya aku dan kesedihan yang terus berbisik. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan kembali, tidak akan mengulangi luka yang sama. Mereka boleh tenggelam dalam rahasia busuk mereka, tapi aku memilih berdiri meski tubuhku penuh luka. Aku mungkin kehilangan keluarga, tapi aku masih punya diriku sendiri yang harus kuselamatkan. Di buku harian terakhir kutulis kalimat, rahasia gelap ini bukan lagi bebanku, tapi luka mereka sendiri. Aku menutup buku itu, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bebas.